Oh, di sana kok ada ayam goreng, instan, tempe, telur, sayur, semuanya kelihatan enak. Tapi uangku tinggal 20.000. Ya, ya. Aska kok kelihatannya lagi bingung ya? Iya ya. Mau samperin tah? Ayo Samperin ayo. ya. Kok kamu kelihatannya lagi bingung? Lagi mikirin apa sih? Jadi saya bingung mau milih makan apa. Pilihannya itu ada ayam goreng, instan, tempe, telur, sayur, semuanya itu kelihatan enak. Tapi uangku tinggal 20.000. Loh, tanpa kamu sadari, kamu langsung mengatakan makan biskuit loh. Akan cuma buat makan, bukan ngerjain soal. Justru itu, kamu sedang memilih satu kombinasi menu dari beberapa kemungkinan. Bukan soal kenyang, tapi soal nutrisi harian. Maksudnya Misalnya, ada 4 jenis lauk, ayam, telur, tahu, tempe. Dan kamu tuh akan memilih 2 jenis lauk. Berarti ada kombinasi pilihan. Itulah konsep kombinatorial dalam matematika distrik. Sekarang lihat gizinya. Nasi karbohidrat, ayam dan telur protein hewani, sayur vitamin dan serat, tempe protein nabati. berarti jangan asal pilih ya. Betul. Kalau kamu cuma mie instan, ayam goreng, nutrisi dalam diri kamu tuh nggak seimbang. Kamu cuma 20.000 tuh. Sekarang kita ambil keputusan. Biar uang 20 itu pilih kombinasi yang terbaik. Oke, baik. Saya akan memilih nasi, telur, tempe, dan sayur. Mas sudah memenuhi karbohidrat, protein, dan serat. Jadi seimbang. Oh, ternyata pilih makan siang aja perlu matematika aja. Dan sudah bukti bahwa matematika distrik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, yuk kita simak lebih lanjut penjelasan dari kami. Kombinatorial. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial merupakan cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kombinatorial juga bisa diartikan sebagai cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, mengatur, dan mengkaji objek-objek diskrit tanpa memperhatikan urutan khusus. Dalam teori kombinatorial terdapat dua kaidah utama, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Yang pertama, yaitu kaidah perkalian atau rule of product, digunakan ketika suatu tugas terdiri dari serangkaian langkah yang harus diambil secara berurutan. Dan yang kedua, yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum, menggambarkan cara menghitung jumlah total cara yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan pilihan alternatif yang saling eksklusif. Dalam teori kombinatorial juga dikenal adanya prinsip inklusi-eksklusi. Prinsip inklusi-eksklusi sendiri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menghitung ukuran gabungan dari himpunan-himpunan dengan cara yang sistematis. Prinsip ini sering digunakan dalam pemecahan masalah kombinatorial yang melibatkan banyak himpunan atau kondisi terkait. Selain itu, teori kombinatorial juga dikenal dengan adanya istilah permutasi dan kombinasi. Yang pertama ada permutasi. Permutasi sendiri adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Secara matematis, permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen. Dengan R kurang dari sama dengan N yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama.
Rumus permutasi dapat dituliskan sebagai berikut. P buka kurung N R tutup kurung sama dengan N buka kurung N kurangi 1 tutup kurung buka kurung N kurangi 2 tutup kurung sampai buka kurung N kurang buka kurung R kurangi 1 tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Secara matematis, R elemen dari N elemen atau C N R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Rumus dari kombinasi dapat dituliskan sebagai berikut. N buka kurung N kurangi 1 tutup kurung buka kurung N kurangi 2 tutup kurung sampai buka kurung N kurangi buka kurung R kurangi 1 tutup kurung dibagi R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial sama dengan C N R. Oke, lanjut ke pembahasan penerapan yang kita ambil pada penerapan teori kombinatorial dalam pemilihan menu makanan harian yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Ada contoh studi kasus yang kita ambil, yaitu di kantin sekolah tersedia 6 jenis lauk yang berbeda, yaitu ayam goreng, telur dadar, tempe orek, tahu balado, tumis kangkung, dan perkedel jagung. Reno memiliki uang yang cukup untuk memilih tepat 3 jenis lauk untuk menemani sepiring nasi putihnya. Diketahui 6 jenis lauk, dan yang ditanya adalah berapa banyak kombinasi menu lauk berbeda yang bisa dipilih Reno jika dia harus memilih 3 dari 6 jenis lauk yang tersedia. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep kombinatorial, yaitu kombinasi. Karena urutan pemilihan lauk tidak penting, seperti contoh memilih ayam lalu telur sama saja dengan memilih telur lalu ayam. Rumus kombinasi tersebut adalah C buka kurung N R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Seperti kita ketahui, yang dimana N adalah jumlah total item yang tersedia, yaitu 6 jenis lauk. R adalah jumlah item yang dipilih, yaitu 3 jenis lauk. Dan N faktorial adalah faktorial N. Semisal 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Cara penyelesaiannya yaitu masukkan nilai ke dalam rumus kombinasi. Seperti kita ketahui, N bernilai 6 dan R bernilai 3. C buka kurung 6, 3 tutup kurung sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial buka kurung 6 dikurangi 3 tutup kurung faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. Dan hasilnya adalah 120 dibagi 6 sama dengan 20. Kesimpulan. Jadi,
Banyak kombinasi menu lauk berbeda yang bisa dipilih Reno jika dia harus memilih 3 dari 6 jenis lauk yang tersedia, yaitu 20 pilihan kemungkinan. Kalau mau lebih detail dan rinci lagi, ini ada sumber rujukan yang kita peroleh. Halo, perkenalkan saya Azimah Kaliananingrum dengan NIM 25204034 dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Zubaira Salsabila dengan NIM 25204042 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Asfiaul Fikri dengan NIM 2520404046. Saya dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Gia Amalia Putri dengan NIM 25204053 dari kelompok 3.